Salam dan bahagia. Welcome to my video. Di video kali ini saya akan menjelaskan metode yang cocok untuk anak usia sekolah dasar dalam pembelajaran biologi sistem peredaran darah pada manusia. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Irhamna Hairunisa dengan nomor induk mahasiswa 2020015166. Saya berasal dari kelas 2E. Menurut saya, metode pembelajaran yang tepat untuk mengajarkan bagaimana sih sistem peredaran darah yang terjadi pada manusia, bagaimana siklus darah tersebut. Nah, menurut saya untuk anak usia sekolah dasar, metode yang cocok adalah dengan menggunakan alat peraga seperti alat yang akan saya bahas pada video kali ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat alat peredaran darah tersebut. Jadi ini adalah alat peraga yang akan saya buat untuk memudahkan penjelasan sistem peredaran darah pada manusia. Adapun alat dan bahan yang kita butuhkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada 6 buah botol plastik, 1 buah alat suntik, selang air sepanjang 4 meter, besi panas, lem tembak, air, kardus, keterangan-keterangan sistem peredaran darah berupa organ-organnya. Gunting. Selanjutnya ada lilin dan korek api. Lalu ada isolasi, pewarna makanan warna merah, tali rivet, dan yang terakhir ada tisu. Selanjutnya, proses pembuatan alat peraga. Panaskan besi dengan menggunakan lilin yang telah dinyalakan. Lubangi bagian bawah botol plastik tersebut dengan menggunakan besi yang telah dipanaskan. Selanjutnya, lubangi tutup botol plastik tersebut dengan menggunakan besi panas. Nah, sekarang botol plastik tersebut memiliki 2 lubang pada kedua sisinya. Keenam botol plastik tersebut telah dilubangi pada kedua sisinya. Selanjutnya, kita akan merangkai botol plastik tersebut dengan menggunakan selang air. Perhatikan cara-cara berikut ini. Masukkan selang air dari bagian bawah botol menuju ke pangkal botol.
Sekarang, keenam botol tersebut telah dirangkai dengan menggunakan selang air. Lobangi kardus dengan menggunakan besi panas. Rangkaian botol plastik tersebut dirangkaikan ke kardus dengan menggunakan tali rivet. Tetap perhatikan urutan-urutan sistem peredaran darah tersebut. Rangkaian tali tersebut menggunakan tali rivet agar lebih kuat dan lebih lengket sehingga tidak terlepas-lepas. Ya, kita juga bisa menggunakan isolasi agar bagian sisi kardusnya dengan rangkaian botol tersebut menjadi lebih kuat. Setelah dirangkai, gunakan lem tembak pada sisi botol agar botol tersebut tidak goyang dan tetap pada posisinya. Lalu mulailah menyusun urutan-urutan sistem peredaran darah. Dimulai dari paru-paru, dibawa oleh vena pulmonalis. Nah, lekatkan dengan menggunakan lem tembak. Susun berdasarkan urutan sistem peredaran darah. Nah, sekarang botol-botol tersebut telah memiliki keterangan organ masing-masing. Organ-organ ini saling berhubungan satu sama lain dan berurutan. Lalu agar lebih jelas keterangannya, kita tuliskan tanda panah yang menunjukkan urutannya. Dari paru-paru, vena pulmonalis, masuk ke serambi kiri, dan seterusnya. Kita menggunakan warna merah pada bagian tubuh sebelah kiri yang menandakan bahwa warna merah tersebut adalah oksigen, penuh dengan oksigen. Sedangkan yang berwarna biru itu mengandung banyak karbon dioksida. Kita bedakan agar lebih memudahkan dalam menjelaskan kepada anak. Lalu juga bisa ditulis O2 misalnya di bagian sebelah kiri. Dan ditulis lagi di bagian bawahnya ya untuk memudahkan. Tidak hanya itu, bagian sebelah kanan juga bisa kita tulis CO2-nya agar lebih jelas.
Nah, akhirnya telah selesai alat peraga sistem peredaran darah ini. Nah, bagian sebelah kiri berwarna merah dan bagian sebelah kanan berwarna biru. Lalu untuk selanjutnya kita buat imitasi dari cairan darah dengan menggunakan pewarna makanan dan air. Selanjutnya kita bahas cara kerja pada alat sistem peraga yang telah kita buat ini. Nah, untuk memudahkan penjelasan dari mana sih darah itu mengalir dan kemana kita gunakan jarum suntik untuk mengambil imitasi dari larutan darahnya. Kemudian kita suntikkan ke selang air. Kita menggunakan jarum suntik karena selang air tersebut sangat kecil ya lubangnya. Nah, kita suntikkan, anggap saja larutan pewarna makanan tersebut adalah darah kita. Nah, jadi anggap saja suntikan tersebut akan memompa darah kita. Jadi, darah itu mengalir dan masuk ke serambi kiri. Lalu, dia akan masuk ke bilik kiri. Dan selanjutnya, bilik kiri akan memompah darah yang banyak mengandung oksigen ke seluruh tubuh. Dari bilik kiri melalui pembuluh arteri masuk ke organ tubuh. Nah, darah yang keluar dari organ tubuh ini banyak mengandung CO2 atau karbon dioksida. Nah, ditandai dengan yang warna biru-biru ini ya. Nah, warna biru ini artinya banyak mengandung karbon dioksida. Lalu, dari organ-organ tubuh, darah tersebut akan mengalir kemana? Nah, jadi jawabannya, darah-darah yang keluar dari organ tubuh itu banyak mengandung CO2. Nah, lalu darah-darah tersebut akan dibawa oleh pembuluh pena masuk kembali lagi ke jantung. Yang pertama-tama, pembuluh pena akan membawa darah tersebut masuk ke serambi kanan. Lalu, darah yang dari serambi kanan akan masuk lagi ke bilik kanan. Nah, dibantu oleh arteri pulmonalis yang bertugas sebagai pengalir darah dari jantung ke luar jantung menuju ke paru-paru. Nah, di darah yang ada di paru-paru, yang keluar dari paru-paru banyak mengandung O2. Lalu darah yang banyak mengandung O2 tersebut dari paru-paru akan dialirkan lagi ke serambi kiri oleh vena pulmonalis. Sebagaimana kita ketahui, vena pulmonalis bertugas untuk mengalirkan darah menuju ke jantung. Nah, begitu pula seterusnya. Darah tersebut akan kembali lagi ke serambi kiri, masuk lagi ke bilik kiri, lalu bilik kiri akan memompa darah yang banyak mengandung O2 tersebut ke arteri, seperti aliran darah ini. Nah, begitulah sekiranya cara kerja alat peraga pada sistem peredaran darah manusia. Diharapkan dengan alat peraga ini anak bisa lebih memahami kan sistem peredaran darah ini tidak bisa kita lihat secara langsung. Nah, dengan bantuan alat peraga ini diharapkan anak-anak dapat melihat langsung. Gitu loh, oh jadi gini sistem peredaran darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, begitulah sekiranya.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai metode pembelajaran yang cocok untuk anak sekolah dasar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, salam dan bahagia.